pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Nah, ini baru mantap ini teman-teman semuanya gitu loh. Bapak Prabowo itu mengulang lagi ketegasan, kelantangan dan keberanian beliau, yang mana kata Bapak Prabowo dia mau membersihkan kepolisian, kejaksaan, KPK. Oke, saya tambah lagi Pak, ya 2 hal lagi Bapak tambahannya gitu loh, sebagai bentuk tugas Bapak juga gitu ya kan, untuk membersihkan otoritas jasa keuangan OJK, terutama soal pinjaman online. Bapak jangan hanya fokusnya kepada kepolisian. Oke, Bapak pengen membersihkan dari instansi itu dari citra-citra negatif selama ini yang ada di masyarakat. Mungkin dari jajaran TNI juga seperti itu, atau dari KPK, kejaksaan dan segala macam. Mungkin tujuan Bapak untuk membersih-bersih supaya Indonesia ini bisa jauh lebih baik lagi dan rakyat makin makmur lagi. Tapi OJK, ya sesingkat yang saya tahu selama ini gitu loh, OJK menjadi backingan dari pinjaman online yang telah mereka legalkan dan mereka keluarkan izinnya. Bapak harus bersih-bersih juga. Kapan perlu OJK-nya Bapak bubarkan dalam pengurusan pinjaman online, pinjolnya Bapak hapus gitu. Itu kapan perlu. Kalau tidak bisa hal itu, Bapak pindahkan pengatur dan pengurus pinjaman online ini di luar dari otoritas jasa keuangan. Ya, dan Bapak tertibkan kembali tentang 97 pinjol yang resmi hari ini ada di OJK, belum lagi tambahannya berupa paylater dan lain sebagainya. Karena ini menjadi musuh berat dari rakyat Bapak, yang katanya Bapak ingin memakmurkan rakyat, ingin mensejahterakan rakyat, ingin memerdekakan rakyat, tapi bertolak belakang dengan visi misi pinjol. Ya, bertolak belakang dengan visi misi OJK mengeluarkan izin pinjol. Pinjol ingin menghancurkan rakyat Bapak. Pinjol ingin memperbudak rakyat Bapak untuk memperkaya mereka. Pinjol ya ingin merampas kemerdekaan dan kebahagiaan dari rakyat Bapak. Ini Bapak perlu pertimbangkan. Dengan matang Bapak perlu pertimbangkan. Dan teman-teman semuanya yang menonton saya jangan beranjak dulu. Kita simak dulu pidato tegas dan lengkap dari Bapak Presiden Prabowo, dan Anda suarakan di kolom komentar untuk bubarkan OJK dan hapus pinjol. Ketik sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar dan bantu juga share video ini seluas-luasnya biar bisa sampai langsung ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau memang Bapak ya mementingkan rakyat Bapak, membahagiakan rakyat Bapak, 200 juta lebih rakyat Indonesia menggantungkan harapannya kepada Bapak. Bapak adalah pahlawan terbaik di Indonesia ini setelah sekian puluh tahun lamanya rakyat masih menderita, Pak. Ya, sudah berapa kali gonta-ganti soal kepemimpinan. Mungkin di era Bapak, Bapak bisa mewujudkan satu hal yang benar-benar membanggakan rakyat Indonesia. Kita dengar dulu pidato. Pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto,
Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih
setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain? Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu buat teman-teman semuanya. Kita sangat menggantungkan harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan satu hal lagi Pak, mungkin pesan saya buat Bapak, pesan saya pribadi, walaupun tidak sampai kepada Bapak, tapi ya mudah-mudahan gitulah ya. Saya rasa Bapak harus kurangin baper-baper Bapak yang dengan kata. Mungkin banyak yang benci sama saya. Mungkin banyak yang tidak suka dengan saya. Saya memberantas ini, saya memberantas ini. Hal-hal mungkin itu mungkin tidak perlu Bapak sampaikan lagi, Pak. Yang penting Bapak bekerja sesuai jalurnya. Bapak mau berantas korupsi, habiskan. Bapak mau memberantas orang-orang yang menghancurkan rakyat Indonesia, laksanakan. Persetan kata orang itu Pak. Yang namanya pro dan kontra itu selalu ada. Apalagi Bapak pemimpin nomor 1 di negara ini. Jadi itu saran saya. Mungkin soal baper, bawa perasaan, overthinking dan segala macam mungkin harus dikurangi oleh Bapak Prabowo Subianto. Persetanlah dengan hal itu. Mungkin bagi Bapak itu adalah pemanis ucapan dalam pidato Bapak, tapi rasanya kurang enak aja. Bapak sebagai pemimpin selalu menyebutkan dengan hal yang sama gitu loh. Ya, dan harapan saya juga Pak, selain Bapak mau bersih-bersih namanya ya, bersih-bersih. Ini perkara pinjol Bapak tidak bisa sepelekan. Bapak tidak bisa abaikan sama sekali perkara pinjol. Bapak ingat nggak? Bapak mendengar nggak? Bapak melihat nggak kasus yang ada di Kediri? Viral Pak di media online. Kasus yang ada di Tangsel. 2 keluarga nekat mengakhiri hidup hanya semata karena hutang pinjaman online. Hutangnya tidak seberapa, tapi caci maki dan hinaan ini terus berlanjut. Ya, inilah pentingnya Bapak memanggil otoritas jasa keuangan, Bapak memanggil semua lembaga terkait, dan Bapak coba bongkar masalah ini ada apa sebenarnya. Pinjol ini adalah produk gagal yang diciptakan dan dilegalkan oleh otoritas jasa keuangan. Ya, sejak pinjol dimasukkan ke Indonesia selalu bermasalah. Sejak pinjol dimasukkan ke Indonesia, rakyat selalu diberatkan. Ini program sampah, Pak. Program yang tidak benar sama sekali, tapi dibiarkan secara terus-menerus untuk menghisap semua kekayaan masyarakat Indonesia, untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Visi misi awalnya bagus, menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Seiring waktu berjalan, visi misi dari pinjol ini berubah. Tujuan mereka lebih menjangkau orang-orang di perkotaan yang mau menginginkan kebutuhan dia, memenuhi keinginan dia atau memenuhi kebutuhan dia dengan cara berhutang, dan diberikanlah bunga yang tinggi, pemotongan biaya layanan yang besar, dan tenor yang singkat. Ini yang perlu Bapak benahi dan ini yang perlu Bapak perbaiki. Ya, jadi Bapak nggak perlu lagi banyak bicara demi kebahagiaan rakyat, demi kemerdekaan rakyat. Bapak nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Yang penting Bapak kerjakan. Kami pengen lihat bukti nyata yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI ke-7. Ya, ke-7 dan ke-8 adalah Bapak gitu loh. Karena 2 kali Bapak Presiden Joko Widodo dan 2 kali juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Bapak pertama ini Pak, perjuangan Bapak sangat panjang untuk menjadi RI 1. Kebetulan jabatan itu ada di tangan Bapak, kekuasaan ada di tangan Bapak. Benahi semuanya. Bapak nggak perlu bilangin, oh mungkin ada orang. Sudahlah Pak, hentikan semua kemungkinannya ada. Bapak pemimpin tertinggi. Buang semua keraguan Bapak,
laksanakan tugas yang harus Bapak laksanakan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang ini bisa sesuai fakta yang Bapak sampaikan, semua rakyat Indonesia mendoakan kesehatan Bapak, dan Bapak adalah pahlawan kami. Ya, ekonomi sudah hancur, Pak. Ekonomi sudah musnah. Asing pun investasi ke Indonesia untuk mengambil semua kekayaan yang ada. Ya, bukan hasil bumi aja, tapi hasil pekerjaan jerih keringat dari rakyat Bapak diambil dan ditampung. Siapa yang mau menyelesaikan perkara ini? Tidak ada. Rakyat Bapak mati ya mati, tinggal dikubur. Ya, gak ada perlu dibongkar-bongkar yang begana yang begini. Ya, kasus pinjol merenggut nyawa hampir setiap tahun, tapi pinjolnya tidak pernah disodorkan kepada masyarakat, gitu loh. Ya, mungkin besar harapan saya pribadi mewakili dari semua teman-teman pengikut saya juga atau saudara-saudara saya juga yang sudah mendukung di channel Solusi Hutang MB. Kami menggantungkan harapan yang besar terhadap Bapak Prabowo Subianto. Kalau bisa bubarkan OJK, hapus pinjol, sejahterakan rakyat tanpa perlu mengarah ke urusan hutang-hutang digital lagi. Mungkin sekian dulu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, buat teman-teman semuanya yang takut karena galbay di 27 sampai 40 pinjol legal ini, siapa kira-kira? Seperti mungkin Anda mengalami telat bayar di Akulaku, Kredit Pintar, ya, atau Kredivo, Shopee mungkin, atau di Samir, pinjam duit, EasyCash, Kredit Pintar, 360 Kredi, ada Pundi, di ada kami, apa lagi ya? Ada Uangmi, Tunaiku, Pinjam Win-Win yang berganti namanya jadi Pinjamin, terus dan ada pokoknya ada lagi mungkin beberapa pinjol yang tidak tersebutkan. Mungkin ada teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, habis itu dihantui dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, dihantui dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan teman-teman sulit banget untuk berdamai dengan pemikiran teman-teman sendiri. Ada atau tidak? Kalau ada, isi segera di kolom komentar. Saya mau menerangkan juga buat Anda semuanya, ya, mana tahu nanti yang saya terangkan, yang saya jelaskan tidak sesuai dengan yang Anda takuti, kan bisa untuk video berikutnya saya akan menerangkan lebih detail lagi. Oke. Menjelang akhir tahun buat teman-teman semuanya, memang banyak problem-problem itu muncul dari pemikiran-pemikiran kita karena ketidakmampuan kita dalam membayar hutang-hutang yang mana kita telah melakukan atau melakukan peminjaman di aplikasi tersebut. Tapi kita apa boleh buat, ya kan? Seiring waktu berjalan ternyata ya setengah jalan ekonomi mengatakan kita tidak mampu lagi untuk bayar, gitu. Mungkin berbagai macam alasan atau fakta yang terjadi dalam hidup teman-teman semuanya. Mulai dari resign dari tempat kerja, pemasukan sudah tidak ada lagi, habis itu dilema antara kebutuhan dan membayar hutang, habis itu mungkin karena data disalahgunakan, karena ini bukan pinjaman saya, kan banyak lagi itu buat teman-teman semuanya. Oke. Terlepas dari apapun fakta yang terjadi sama teman-teman semuanya, saya pengen buat teman-teman semuanya, sebenarnya apa sih yang paling Anda takuti? Apa yang Anda takuti di dalam hal itu, gitu? Anda sadar nggak sih? Anda ini menyatakan sudah tidak mampu. Ini bukan soal kemauan Anda, bukan Andanya mafia, bukan Andanya orang yang nggak bayar hutang, tidak. Tapi ini keadaan hidup, fakta hidup yang mengarahkan untuk Anda tidak bisa lagi membayar pinjaman online. Ini bukan disengaja loh, kawan-kawan. Bukan Anda bilangin, wah ini karena dibilangin Anda penggelapan uang, atau karena Anda melarikan uang perusahaan mereka. Enggak. Bukankah Anda tidak membayar pinjol itu karena keadaan Anda tadi, yang resign dari tempat kerja, yang di PHK, dilema karena kebutuhan? Kan itu sekarang apa sih yang Anda takutkan, gitu loh.
Banyak banget teman-teman yang mencari sama saya itu. Saya kadang heran gitu loh. Anda membilangin takut didatangi DC ke rumah, tapi Anda sibuk mencari DC yang mau datang ke rumah. Itu kayak mana konsepnya? Ya, teman-teman bertanya selalu, ini ada DC-nya enggak? Ini ada FC-nya enggak? Ini datang ke rumah enggak? Ini telat berapa lama sih mau datang? Ini telat berapa lama sih mau berkunjung? Daerah sini ada enggak? Daerah sini ada enggak? Anda ini takut sama DC kan? Takut kan? Apa problem yang menakutkan itu? Apa yang memicu kenapa Anda begitu ketakutan gitu loh? Kenapa? Apakah Anda belum mampu jujur juga dengan orang tua? Apakah Anda masih bersandiwara dengan kehidupan ini? Atau masih dikatakan malu sama tetangga? Atau apa gitu loh? Coba tanya ke diri teman-teman semuanya. Ini mendekati akhir tahun loh kawan-kawan. Mendekati detik-detik akhir tahun. Ya, tanggal 24 Desember sekarang. Berarti 7 hari lagi kita berganti tahun. Jangan sampai ada yang kecolongan seperti kasus-kasus yang viral di daerah Kediri, daerah Tangsel. Jangan sampai ada. Ya, pemicunya kenapa? Karena terlalu lelah. Pemikiran Anda itu terlalu lelah. Anda memaksakan diri selalu mencari jawaban, ya, di balik pertanyaan Anda itu yang jelas pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Tapi Anda memaksakan diri gitu loh. Ya, Anda berusaha selalu. Harusnya Anda selesaikan apa yang memicu kenapa Anda harus menemukan jawaban ini. Harusnya pemicunya yang Anda cari. Kalau misalnya Anda mencari debt collector atau Anda mencari FC ada atau tidaknya di wilayah Anda, pemicunya kenapa Anda bertanya kayak gitu? Karena Anda tidak pengen orang tua tahu. Karena Anda tidak pengen suami tahu. Kasih tahu orang tua. Kasih tahu suami. Biar Anda tidak mencari pertanyaan yang tidak ada jawaban. Yang mana nanti Anda akan diantarkan kepada titik Anda akan lelah sendiri gitu loh. Anda akan tidak mampu sendiri. Endingnya apa gitu loh? Endingnya Anda berpikiran buruk. Anda beranggapan ya pokoknya Anda sudah tidak ada harga lagi di atas dunia ini, ya. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, sementara Anda tidak mampu bayar pinjol, Anda telat bayar dengan pinjol, Anda telat bayar aja Anda sudah dibebankan dengan denda. Ya, Anda sudah dibebankan dengan denda. Anda tidak mampu bayar, Anda akan dihadapkan dengan BI checking. Ya kan? Anda akan masuk ke dalam fintech data center. Anda akan masuk ke dalam pusat data fintech lending. Ini batas-batas akhirnya. Ya kan? Ini risiko yang tertulis. Tapi pemikiran teman-teman semuanya selalu melalang buana sehingga tidak ada hal-hal yang positif di dalam itu gitu loh. Selalu dengan hal yang negatif. Selalu dengan konsep teman-teman berusaha untuk ngejudge diri teman-teman sendiri. Ini apa Anda nggak capek gitu loh? Saya aja lelah loh melihat teman-teman trik-trik yang teman-teman lakukan seperti itu. Saya aja lelah melihatnya gitu loh. Apalagi teman-teman yang menjalaninya. Saya pernah di posisi teman-teman semuanya. Saya pernah mengalami bagaimana situasinya di tengah situasi kita nggak ada uang, tagihan mendesak, ya semuanya gitu loh. Malu, kita memikirkan kalau orang lain tahu nanti kita kucilkan dan segala macam. Asal teman-teman tahu, fakta tidak seburuk yang ada dalam pemikiran. Saya sudah melalui hal itu. Mungkin kita membayangkan sesuatu yang buruk hari ini gitu loh. Tapi coba dilawan semuanya. Apa yang perlu kita malukan? Toh memang fakta dan keadaan kita gitu. Coba teman-teman lawan semuanya. Dan pakai moto dari solusi hutang. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Kita benar-benar tidak mampu bayar karena fakta dari hidup kita. Malu harga diri, oke, kita tampung. Gak ada masalah. Ya kan? 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu udah kelar. Daripada kita memaksakan diri, gali lubang, tutup lubang, jual aset, pinjam sana sini, yang hutang ini tidak berakhir. Ini akan mengantarkan kita kepada kehancuran selamanya, kehancuran yang abadi. Anda pilih mana? Malu sesaat hari ini atau Anda pilih hancur selamanya? Kalau Anda bilang, saya tidak mau dua-duanya bang, duit Anda ada apa tidak? Ini fakta hidup mengantarkan Anda dengan 2 pilihan tersebut. Ya, kalau bukan karena fakta hidup, Anda nggak perlu memilih 2 hal ini.
Malu pun juga tidak perlu Anda pilih, hancur pun juga tidak perlu Anda pilih. Tapi fakta hidup mengantarkan kita harus berhadapan dengan dua hal ini. Malu sesaat atau hancur selamanya. Pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda terus-terusan seperti ini. Nggak bisa Anda mencari sesuatu yang tidak ada jawaban, yang mana akan menguras beban pemikiran terlalu dalam. Ya, Anda mencari, Bang, Galbay di sini gimana? Ya gimana, nggak ada masalah gitu loh. Gimana, apanya yang gimana gitu loh. Ya kan, nggak ada masalah karena memang fakta kehidupan kita yang sudah tidak memungkinkan lagi. Mau tidak mau kita Galbay, apa yang mau kita kasih? Ya kan, kita paksain bayar, duitnya dari mana? Kita selesaikan hutang ini, uangnya dari mana? Ya, jadi nggak ada kata gimana dalam hal itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan stop, akhirilah pertanyaan, Bang Galbay di sini gimana? Bang Galbay di sini aman atau tidak? Aman atau tidak tergantung arah pemikiran Anda. Kalau pemikiran Anda yang Anda pikirkan rasa malu, rasa dikucilkan, hal-hal yang buruk, ya mana ada keamanan dalam pemikiran Anda tersebut? Mana ada kenyamanan dalam diri Anda? Anda menjalani hari-hari Anda dengan beban pemikiran aman atau tidak, itu udah kacau kan kawan. Ya, makanya pikiran positif aja, ayo lawan. Terserahlah, orang lain mau tahu silahkan. Itu memang kayak gini keadaan saya. Yang penting saya miskin tidak menyusahkan orang lain. Saya miskin, saya tidak pinjam samamu. Saya miskin, saya tidak memohon-mohon sama tetangga. Kaya pun orang, saya tidak meminta sama mereka. Terus apa yang harus dimalukan? Ya, ini fakta hidup loh. Ya, kalau Anda memang yakin Anda masih ada Tuhan, coba gitu loh. Ini cobaan yang diberikan. Betul ini adalah tindakan sebuah kesalahan, tapi karena izin dari Yang Maha Kuasa kita harus melalui tahap ini. Ikhlas buat teman-teman semuanya, ikhlas menerima takdir gitu loh. Jalani, tetap berusaha, tetap bekerja. Nggak bisa Anda hanya, waduh saya orang yang paling merugi, saya orang yang paling sengsara, saya orang yang paling bodoh, orang yang gini. Nggak bisa teman-teman menyesali diri terlalu lama. Ini takdir yang harus Anda jalani. Sehebat apapun Anda nggak bisa melawan takdir ini. Ya, tanggal sekian, hari sekian, detik sekian Anda akan berhadapan dengan ini. Ini rahasia Tuhan loh. Ya, mungkin begitu cara Tuhan untuk mendewasakanmu. Dihadapkan kamu dengan sebuah masalah supaya kamu lebih luas pemikirannya, bukan lebih kecil seperti ini. Ini kan kecil pemikiran teman-teman semuanya. Sibuk mencari aman, sibuk mencari ada FC atau tidak, sibuk mencari ada DC atau tidak. Masalah kita uang nggak ada. Harusnya teman-teman bukan sibuk mencari itu, tapi sibuk mencari uang. Ya, itu baru benar. Tapi kalau Anda hanya menyibukkan diri mencari ini, besar kemungkinan teman-teman tidak menemukan jawaban, tapi teman-teman akan terpuruk dengan hutang yang lebih besar. Ya, nanti bertemu dengan orang yang salah, diarahkan ke sesuatu yang salah. Ya, bertemu dengan orang yang sesat, diarahkan ke jalan yang sesat. Makanya teman-teman percaya dengan kemampuan. Hari ini kita yang membuat masalah ini. Oke, seketika kita melihat masalah ini cukup besar, tapi diri kita harus lebih besar daripada masalah ini. Caranya gimana, Bang? Kita lihat lagi. Bukankah ini soal langkah kita yang memilih? Ya, ini akan dihadapkan dengan sebuah risiko. Bagaimana kita membesarkan diri kita? Ya, kita menampung semua risikonya. Bukan berarti kita ketakutan seperti ini. Kalau ketakutan berarti kita tidak terima dengan hal itu. Berarti masalah ini lebih besar daripada diri kita. Ya, kan sudah saya bilangin, gak ada risiko yang berat. Ya, soal DC datang silahkan, asalkan mereka masih sesuai prosedur, silahkan. Ya, si DC tidak sesuai prosedur, mana buktinya? Mana videonya? Mana rekamannya? Kita proses, ya kan? DC yang datang ke rumah harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang disampaikan OJK. Syarat wajib, ada ID card, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi bidang penagihan. Kalau nggak ada, usir. Ayolah teman-teman semuanya, ayo semangat lagi. Buanglah rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Buang semuanya gitu loh. Yang paling terpenting buat teman-teman semuanya, supaya Anda benar-benar aman, benar-benar nyaman. Ini tidak ada satupun risiko yang akan terjadi sama diri Anda. Putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ya. Kenapa Anda begitu ketakutan sampai hari ini? Ya, Anda masih membiarkan telepon masuk.
Kenapa Anda masih kecemasan sampai hari ini? Anda masih membiarkan WA masuk. Ya. Kenapa Anda begitu ketakutan sampai detik ini Anda masih melihat email-email yang ada? 3 hal inilah yang memicu kenapa pemikiran Anda selalu didorong untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Ini yang harus teman-teman atasi semuanya. Dengan mengganti kartu, menghapus WA, mengganti email. Selesai perkaranya. Ya. Habis itu tinggal nanti kita benahi kontak darurat. Terus orang-orang sekitar mungkin yang akan dihubungi. Tapi ini tidak selalu juga sampai ke ranah sebar data dan segala macam. Tapi kita mengantisipasi juga nggak ada masalah. Yang penting perbaiki dulu diri kita. Buang dulu kecemasan dalam diri kita. Itu baru kayak gini gitu. Tapi kalau kita tidak membuang kecemasan, kita tidak menghilangkan rasa takut yang ada, percuma. Anda cari solusi dimanapun, itu tidak akan berhasil. Satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari jeratan ini, dari semua ketakutan ini, diri Anda sendiri. Ya, itu satu-satunya. Orang lain hanya menyampaikan. Mereka hanya membuka jalan. Ya, tapi tetap diri Anda 90% bekerja untuk hal itu. Edukasi hanya 10%, motivasi hanya 10%. Untuk membuka kembali pemikiran Anda. 90% praktek ada di tangan Anda gitu. Ya, jangan sampai Anda tergiur dengan jasa hapus data, jasa backup data, jasa-jasa surat-surat kuasa, jangan gitu. Ya, itu malah memperumit Anda dan memperburuk keadaan, bahkan Anda akan lebih parah daripada hari ini. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Saya berharap tidak ada lagi yang ketakutan. Jangan sampai menjelang akhir tahun ini ada yang nekat-nekat mengakhiri hidup, mau pergi dari dunia ini. Jangan, itu adalah perbuatan setan yang sesat banget gitu loh. Ya, kalau Anda masih percaya Tuhan, buang pemikiran-pemikiran yang sesat seperti tadi gitu loh. Ya, kalau Anda masih percaya Tuhan di atas dunia ini. Tapi kalau Anda tidak percaya lagi Tuhan ada, ya sudah, kembali ke diri Anda aja. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.